Assalamualaikum teman-teman, selamat pagi, siang, sore, dan malam dimanapun teman-teman menonton video ini. Nah, di video kali ini kita akan membahas soal SKD untuk tes CPNS ataupun tes-tes lainnya yang memakai tes SKD, yang dimana yang akan kita bahas adalah soal TIU bagian analogi. Nah, mari kita bahas. Sebelum masuk ke pembahasan soalnya, tes analogi ini digunakan untuk menguji peserta dalam menentukan padanan kata yang sesuai dengan pola nih teman-teman. Nah, trik untuk menjawab soal ini adalah hubungan ruas kiri setara dengan hubungan ruas kanan. Jadi ruas kiri itu harus setara dengan ruas kanan. Yang kedua, pola hubungan ruas kiri harus sama dengan pola hubungan ruas kanan. Jadi polanya itu harus sama-sama ya teman ya, antara ruas kiri dan juga ruas kanan. Yang ketiga, pastikan bahwa ruas kiri dan ruas kanan memiliki kesamaan pola. Jangan sampai terjebak pada pola yang terbalik. Jadi harus sama yang di sini, harus sama yang di sini, begitupun sebaliknya. Nah, arah hubungan ruas kiri harus sama dengan arah hubungan ruas kanan. Jadi apa yang dilakukan ruas kiri itu harus sama dengan yang dilakukan di ruas kanan, teman-teman. Nah, yang kelima, perluas menjadi kalimat. Nah, apabila teman-teman merasa bingung untuk mencari pola antara ruas kiri dan ruas kanan, teman-teman buat menjadi kalimat. Nah, untuk lebih jelasnya nanti akan kelihatan pada soal-soalnya. Nah, ini dia trik dalam menjawab analogi. Tipsnya apa? Tipsnya adalah perbanyak kosakata dan juga perbanyak latihan soal-soal ya, teman-teman. Nah, kita mulai untuk nomor 1, pemerintah .2 Perpu sama dengan A. Buruh demokrasi, B. Makan maka kenyang, C. MPR UU, D. Hakim jaksa, E. Menteri Kepres. Nah, Perpu ini teman-teman peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Nah, kita lihat di sini pemerintah. Otomatis terdapat hubungan dong kalau pemerintah ini itu tugasnya atau bertugas mengesahkan Perpu teman-teman. Sama halnya sama dengan buruh demokrasi, otomatis salah ya. Makan kenyang salah juga. MPR UU. Nah, MPR ini kan bertugas untuk mengesahkan undang-undang ya teman-teman ya. Maka nomor bagian C itu pasti benar dong ya. Tapi kita lihat dulu bagian D, hakim jaksa itu salah. Menteri Kepres itu juga salah ya. Nah, maka yang betul adalah C, yaitu MPR bertugas mengesahkan undang-undang. Nah, selanjutnya nomor 2. Otonomi mandiri sama dengan titik-titik. A. Harddisk .2 VGA card, B. Sabun .2 mandi, C. Cerdas banyak akal, D. Bensin mesin, E. Rakyat masyarakat. Nah, apa nih teman-teman? Kita lihat otonomi itu sinonim atau sama artinya dengan mandiri ya teman-teman. Nah, kita lihat nih yang sama artinya. Harddisk dengan VGA card itu beda ya. Beda. Sabun mandi ini juga beda artinya. Cerdas banyak akal ini sama ya artinya. Bensin mesin ini juga salah. Rakyat masyarakat juga salah. Maka untuk nomor 2 jawaban yang betul adalah C. Kita lanjut ke nomor 3. Nah, di sini ada guru .2 murid sama dengan titik-titik. A. Mengaji ustadz, B. Bapak ibu, C. Orang tua anak, D. Arsitek taman, E. Dokter pasien. Nah, kita fokus ke gurunya. Guru ini kan suatu profesi ya teman-teman ya. Kita lihat dulu untuk A salah ya, karena mengaji itu kata kerja. Nah, bapak itu bukan profesi, maka B salah. C. Orang tua itu bukan profesi. Kemudian arsitek itu profesi, dokter itu profesi. Nah, kita lihat di sebelahnya .2 murid. Nah, murid ini kan juga orang ya, orang. Nah, kita lihat atau bisa kita ambil suatu kata kalau guru ini bertugas mendidik murid. Nah, kita lihat deh arsitek .2 taman. Taman ini kan bukan orang ya, teman-teman. Maka jawaban yang betul adalah E, dokter
pasien. Pasien kan ini orang. Nah, guru bertugas untuk mendidik murid sama dengan dokter bertugas untuk mengobati pasien. Jadi jawabannya adalah E. Ini dihubungkan oleh kata bertugas. Jadi sama-sama bertugas. Kita lanjut ke nomor 4. Hewan sama dengan makanan sate. A. Lapar. B. Air. C. Waktu makan. D. Kenyang. E. Kambing. Nah, kalau kita lihat teman-teman ya, kan di sini ruas kiri yang akan kita cari kira-kira pasangan si hewan ini apa. Nah, kalau mau tahu jawabannya ini, kita lihat ke ruas kanannya teman-teman. Makanan sate. Nah, sate ini kan salah satu jenis makanan ya. Maka kita lihat salah satu jenis hewan itu yang mana teman-teman? Lapar bukan, air bukan, waktu makan bukan, kenyang bukan, kambing. Jadi ya jawabannya betul adalah E. Kambing merupakan salah satu jenis dari hewan, sama halnya dengan sate merupakan salah satu jenis dari makanan. Kemudian kita ke nomor 5. Buta warna sama dengan tuli A. Telinga, B. Nada, C. Kata, D. Mendengar, E. Pendengar. Nah, untuk nomor 5 kita lihat ya, buta itu tidak bisa melihat warna. Sama halnya dengan tuli itu tidak bisa mendengar. Betul, dia itu tidak bisa mendengar nada teman-teman. Jadi telinga itu salah, kata itu salah. Di sini D mendengar. Kenapa bukan D mendengar? Karena di sini kan warna. Kalau mau D yang mendengar berarti di sini tuh melihat bukan warna ya. Jadi kalau misalkan buta melihat, tuli mendengar, artinya buta itu tidak bisa melihat dan tuli itu tidak bisa mendengar. Gitu ya teman-teman ya. Maka D salah, E salah. Maka jawaban yang betul adalah B. Karena buta tidak bisa melihat warna, sama dengan tuli itu tidak bisa mendengar nada atau suara. Jadi jawabannya adalah B. Selanjutnya nomor 6, hayalan dongeng sama dengan peristiwa A. Rekaan, B. Dugaan, C. Palsu, D. Fakta, E. Estimasi. Nah, kalau kita lihat teman-teman ya, dongeng itu didasari oleh hayalan, atau bisa kita bilang suatu cerita yang berdasarkan hayalan itu adalah dongeng. Jadi kalau misalkan suatu cerita berdasarkan peristiwa itu adalah, ya betul, jawabannya adalah D. Fakta. Karena dia itu berdasarkan peristiwa yang terjadi teman-teman. Maka A ini salah, B salah, C salah, dan E itu salah. Jadi jawabannya adalah D. Selanjutnya nomor 7, hari, minggu, bulan sama dengan, jadi nomor 7 ini terdapat 3 kata ya. A. Guru, kelas, murid. B. Rokok, asap, mengepul. C. Detik, menit, jam. D. Birokrat, birokrasi, karir. E. Senin, Selasa, Rabu. Nah, kita lihat hari, minggu, bulan. Nah, kumpulan hari itu menjadi minggu dan kumpulan minggu itu menjadi bulan ya. Maka kalau kita lihat pilihannya, guru, kelas, murid otomatis salah ya. Rokok, asap, mengepul juga salah. Detik, menit, jam bisa jadi. D. Birokrat, birokrasi, karir salah. Senin, Selasa, Rabu salah. Jadi jawaban yang betul adalah C. Kumpulan detik menjadi menit dan kumpulan menit menjadi jam ya. Kemudian untuk nomor 8, kayu, sama dengan beras, nasi goreng. A. Kursi tamu, B. Pasak, C. Golondongan, D. Papan, E. Triplex. Nah, kita lihat karena yang ruas kirinya ini kosong, maka kita berpacu pada ruas kanannya. Beras, nasi goreng. Nah, kita lihat ya teman-teman, beras ini itu bisa diolah menjadi nasi goreng, atau nasi goreng ini itu bahan dasarnya adalah beras, atau kata-katanya yang gampang deh, beras hasil olahannya itu adalah nasi goreng. Maka hasil olahan dari kayu ini apa teman-teman? A. Kursi tamu bisa jadi, B. Pasak salah, C. Golondongan salah, D. Papan salah, E. Triplex salah. Jadi yang betul adalah A. Jadi kursi merupakan hasil olahan dari kayu, atau hasil olahan kayu adalah kursi tamu. Papan dan triplex itu termasuk bahan ya teman-teman. Jadi untuk nomor 8 jawaban yang betul adalah A.
Kemudian untuk nomor 9, 1 minggu titik 27 hari sama dengan 1 hari titik 2 titik titik. A 3.600 menit, B 60 detik, C 68.400 detik, D 1.440 menit, E 365 hari. Nah, kita lihat minggu, hari, jadi dia itu turun 1 pangkat ya teman-teman. Maka kalau hari dia itu turun menjadi jam, tapi di sini tidak ada jam ya, maka dia turun menjadi menit ya teman-teman. Jadi 1 minggu itu sama dengan 7 hari, sama halnya dengan 1 hari itu berapa menit teman-teman? Betul, 1 hari itu 1.440 menit ya. Jadi jawabannya adalah D. Ini salah ya, otomatis salah, ini salah, dan ini juga salah. Jadi jawaban yang betul adalah D teman-teman. Kemudian untuk nomor 10, gundul titik 2 rambut sama dengan titik titik. Nah, A kepala botak, B rambut cukur, C bugil pakaian, D basah pakaian, E gundul kepala. Nah, gundul ini dikatakan itu kalau dia itu nggak punya rambut teman-teman. Jadi kepala botak salah, rambut cukur salah, bugil pakaian. Dia dikatakan bugil apabila dia itu tidak mengenakan pakaian, bisa jadi. Basah pakaian salah, gundul kepala salah. Jadi yang betul adalah C. Dia dikatakan gundul apabila tidak memiliki rambut, sama dengan bugil itu dikatakan bugil apabila dia tidak menggunakan pakaian ya teman-teman. Jadi untuk nomor 10 jawabannya adalah C. Nah, mungkin itu saja mengenai analogi. Kita lanjut di video selanjutnya. Semoga video ini bermanfaat. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.